empat bahasa. Yang kedua, yaitu relasi kuasa simbolik. Bahwa dari sisi relasi kuasa simbolik, kita perlu bertanya, kenapa muncul kalimat atau istilah Yaman di situ? Kenapa tidak ke Cina atau ke Jepang gitu? Disuruh orang itu kabur ke Amerika atau macam-macam gitu. Kenapa harus ke Yaman? Ada masalah apa dengan Yaman gitu kan? Apakah orang Yaman pernah punya masalah dengan Indonesia? Ataukah ada semacam persekongkolan sehingga kalimat-kalimat yang sifatnya simbolik ini harus dikeluarkan untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu akrab dengan Amerika? Atau bagaimana gitu? Kenapa orang itu disebut buram matanya ketika seseorang mampu melihat detail yang tidak terlihat oleh pemerintah? Detail dalam hal ini adalah Indonesia gelap. Gelap dalam pengertian tentu adalah satire. Gelap dalam pengertian ini adalah bagaimana ketimpangan itu terjadi. Gelap dalam pengertian ini adalah bagaimana penegak hukum yang kemudian melanggar hukum. Yang kita tahu beberapa waktu lalu sekelompok orang ya tentunya direncanakan gitu ya. Walaupun saya tidak tahu siapa kelompoknya, tapi penyiraman air keras terhadap aktivis yang dilakukan oleh TNI itu kan pasti tidak dilakukan oleh personal, pasti ada yang memerintah, ada kelompok gitu. Dan itu adalah penegak hukum. Apa yang terjadi? Indonesia gelap. Kita harus melihat itu sebagai kegelapan. Terus bagaimana orang yang kemudian mengatakan itu atau bagian dari itu adalah kegelapan Indonesia disebut buram matanya? Ini tentu relasi kuasa simbolik yang sangat kentara dan kental di dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dan kalau ini terus berlanjut, maka kita akan berada di dalam situasi yang sangat kompleks, semacam benih-benih ketakutan, benih-benih kritis, benih-benih otoriter. Di antara semua benih itu ada yang bertumbuh dan mati. Dan saya khawatir benih-benih ketakutan dan otoritarianisme itu yang bertumbuh dan kemudian benih-benih kritis itu hilang. Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum.